Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dames Oracle. Di depan aku udah ada 2 deck. Hari ini aku mau bikin energy update untuk Agustus 2024. Dan kalau videonya nggak kepanjangan, aku akan coba bikin readingnya juga. Maksudnya pick card reading untuk Agustus 2024 gitu. Nah, sebelum aku pakai kartu, aku ingin secara intuitif menyampaikan pesan yang aku dapat ya seawalan bulan Agustus ini. Jadi Agustus ini energinya sangat kreatif, sangat aktif. Mungkin untuk beberapa teman-teman di luar sana ada yang mendapat tawaran pekerjaan atau punya dorongan untuk memulai suatu project. Pokoknya kayaknya kreativitasnya tuh kenceng banget di bulan ini. Nah, disarankan jangan mengikuti fear. Kan kita pernah ya pasti mengalami ketika kita lagi mau memulai suatu usaha atau memulai suatu project lah atau pekerjaan atau pindah ke tempat baru. Itu kan pasti positivity-nya tuh gede banget. Kita punya harapan dan ekspektasi yang baik terhadap hal yang kita lakukan. Nah, tapi kadang-kadang pikiran tuh punya fear. Ada kecemasan-kecemasan kayak apakah ini akan berjalan baik atau apakah misalnya kita memulai project nih, apakah bisa selesai, apakah bisa nanti hasilnya memuaskan atau yang berdagang apakah keuntungannya bisa menutupi atau apa. Nah, disarankan jangan punya pikiran seperti itu dulu. Jadi ketika teman-teman ngerasain excitement, ngerasain perasaan yang positif gitu ya, bersemangat. Itu kan kita kayak mobil dikasih bensin yang bagus. Yang sebenarnya Tuhan kasih itu supaya kita bisa bergerak. Sedangkan yang namanya worries, kecemasan itu akan seperti rem. Nah, bukannya kita harus maju terus gaspol gitu juga. Tapi kalaupun ada concern, kita mungkin disarankan harus punya mindsetnya seperti ini. Kita jalanin sambil belajar. Artinya, kalau nanti ada kekurangan-kekurangan, itu bisa dijadikan catatan along the way. Jadi jangan dari awal sudah banyak ketakutan, kemudian nanti menjadinya tidak jalan. Biasanya kan gitu ya, kalau udah terlalu banyak overthinking, akhirnya mundur. Nah, di bulan ini, jalanin aja. Energinya bagus banget untuk berkarya. Cuman lucunya gini, kayak semesta tuh nggak mau bikin kita berhenti mengerjakan PR pribadi kita. Jadi at the same time, pada waktu yang bersamaan dengan kreativitas yang tinggi, energi positif yang banyak, hopeful, penuh pengharapan, kita juga akan dihadapkan dengan musuh kita sendiri, yaitu pikiran kita. Kita akan dihadapkan dengan PR-PR kita sendiri yang belum selesai. Jadi shadow work-nya tetap ada, inner work-nya tetap ada gitu ya. Nggak bisa satu-satu. Aku kan tadinya mikir, mungkin ini adalah bulan untuk eksternal, fokusnya tuh gede gitu ya, jadi lebih kayak oke, gue akan jor-joran misalnya berkarya atau memanfaatkan energi ini untuk mencari rezeki gitu. Tapi ternyata di saat yang sama tetap aja semesta tuh pengen kita beresin luka-luka batin kita tetap. Jadi jangan kaget kalau lagi di tengah-tengah riding the wave of positivity ini, lagi di tengah-tengah senang-senangnya berkarya, tetap ada keingetan sesuatu yang belum selesai di masa lalu, tetap ada mellow-nya, kemudian mungkin nongol film atau lagu gitu yang mengingatkan kita terhadap hal-hal yang belum kita urus nih di dalam diri kita. Jadi itu tetap dilakuin teman-teman, nggak bisa ditinggalin. Karena kita tuh sudah dianggap dewasa ya sama alam ini gitu, diharapkan untuk gak satu-satu lagi kalau mengerjakan sesuatu. Tetap harus berdampingan antara faktor yang di luar dan di dalam. Gak bisa juga kita terus-terusan fokus sama inner work yang di luar tidak diurusin, yang di luar tidak digapai, yang di luar tidak kehidupan
kehidupan kita kan sebenarnya luar dalam, nggak cuma spiritual tapi juga material. Yang material ini juga nggak bisa ditutup gitu, mata kita nggak bisa ketutup sama hal itu. Di embrace, kita harus jago dalam dua sisi ini, dalam segi spiritual, dalam segi material. Kamu pasti bisa sukses secara duniawi, kamu juga bisa sukses dalam tanda kutip ya, secara spiritual. Itu tandanya apa sih orang sukses secara spiritual? Dia at peace with themselves, dia bisa menerima semua kekurangannya, nggak lagi punya ambisi yang kayak ingin lebih dari orang lain. Dia punya hubungan yang sehat dengan egonya sendiri. Ego itu kan nggak bisa dihilangkan, karena kita terlahir memiliki itu. Jadi yang kita bisa lakukan adalah memanage dan hidup dengan mindful gitu. Mindful itu artinya bukan yang meditasi terus, enggak. Mindful itu artinya kita bisa hidup dengan sadar, berkesadaran. Artinya kita sadar nih, kayak aku sadar lagi ngomong seperti ini, aku sadar berapa waktu yang aku spend untuk ini, resikonya apa kalau aku salah ngomong, misalnya ada yang kesinggung, ya aku sadar. Misalnya orang marah, aku jadinya nggak usah marah balik, karena aku sadar bahwa tidak bisa mengendalikan persepsi orang terhadap ucapan-ucapan aku gitu. Jadi berkesadaran itu benar-benar menyadari setiap hal yang kita ucapin, yang kita lakukan, yang kita pikirkan tuh ada itunya, melek gitu kitanya ya. Jadi nggak yang tiba-tiba ada sesuatu terus kita langsung nyalahin orang, padahal kita pun punya andil di situ. Kalau kita hidup berkesadaran, kita nggak akan gampang menyalahkan orang lain terhadap sesuatu yang terjadi sama diri kita. Dan kita akan jadinya lebih paham dan lebih maklum bahwa semua orang juga punya struggle gitu. Semua orang juga berjuang untuk bisa sadar dan bisa at peace, bisa menerima dirinya sendiri gitu. So, kita lihat apa kata kartunya. Kalau aku sih yang tadi ya, tentang bagaimana kreativitas ini harus dibarengi dengan inner work kita. PR kita nggak bisa kita tinggalin, teman-teman. By the way, deck ini aku jual. Aku emang di Instagram itu suka posting deck pre-love yang memang udah aku pakai, kemudian aku merasa sudah mau aku let go. Jadi kalau teman-teman tertarik sama deck The Dreamers deck ini, aku mau jual, harganya 222.000. Aku nggak beli di sini. Aku ini nitip sama temen dari Amerika. Yo. Wait ya, dia jatuh ke bawah. Ya iyalah, jatuh ke bawah. Masa jatuhnya ke atas? Satu aja dong. So, kalau teman-teman berminat untuk beli decknya, yang ini ya, bukan yang ini. Ini masih aku pakai. Boleh komen di video ini, tinggalin nomor WA kamu atau IG kamu yang bisa aku hubungin. Nanti kita bertransaksi di situ. Oke. I know that I can manifest all that my heart desire. I'm ready to receive. See, bener ya. Jadi di bulan ini tuh memang energinya sangat mendukung untuk kamu mewujudkan apapun yang pengen kamu lakuin. Ya, kayak mudah aja, apalagi kalau itu mestakung ya, artinya untuk kebaikan orang banyak, untuk hal-hal yang sifatnya tidak egois, biasanya didukung banget. Dan dengan itu akan ada bantuan-bantuan yang datang. Jadi disarankan jangan ditolak. Terus, warmth and maturity.
Sebentar ya, ini karena tulisannya banyak, aku harus baca sebentar. Nah, jadi di bulan ini tuh, kadang-kadang bantuan itu datang dari orang-orang yang dulunya tuh punya punya konflik sama kita, yang dulunya mungkin kita kesel sama dia, yang dulunya kita punya rasa sakit hati yang dia bikin ya, tapi dia tidak sadar itu. Jadi ini juga salah satu tes yang semesta mungkin akan kasih bahwa kita tuh nggak selalu punya pengetahuan yang luas terhadap apa sih yang terjadi pada saat itu terjadi. Artinya gini, kita mungkin sebel ya sama si A gitu, karena mungkin dulu dia pernah begini, dulu dia pernah begitu. Ya, tapi kita sebenarnya juga nggak pernah tahu tuh sebenarnya apa sih yang bikin si A tuh melakukan itu pada kita. Nah, yang kita tahu adalah kita tersakiti dan akhirnya males gitu ngomong sama dia atau males berhubungan sama dia. But tahu nggak gitu kan? Mungkin semesta mau kasih kita pelajaran bahwa kita sebagai manusia emang nggak bisa punya pikiran sesempit dan nggak bisa hidup sendirian begitu gitu. Jadi di bulan ini jangan kaget kalau bantuan-bantuan itu datang dari orang-orang yang kita sebelin gitu. Dan di sini kita diuji sedewasa apa kita, selegowo apa atau selapang dada apa kita mau menerima bantuan itu, atau malah uh, kita yang harus minta tolong sama mereka gitu ya. Jadi ini juga pelajaran kalau kesel sama seseorang disarankan nggak usah lama-lama dan coba dilihat, dikaji lagi apakah kekesalan ini beralasan. Pasti orang itu pun pernah melakukan kesalahan juga tidak dia sengaja. Kita pun juga pasti pernah nggak sengaja menyakiti orang. Jadi di sini ada praktek memaafkan. Disarankan kita juga memaafkan, berbuat baik sama orang itu, karena semesta juga udah baik banget nih, ngasih kita banyak kemudahan. So ya gitu. Jadi jangan kaget kalau orang-orang dari masa lalu tiba-tiba ngajakin kamu kerja sama atau ngasih kamu project, atau malah kamu tuh kayak terdorong untuk menghubungi seseorang yang dulunya kamu kesel, kamu nggak suka banget sama dia, tapi kayaknya yang ini nih bisa bantu gue, misalnya karena dia adalah ahlinya di bidang ini gitu misalnya. Go ahead, hubungin aja. Ini adalah, nah ini adalah kreativitas yang juga akan menyembuhkan luka batin, akan menyembuhkan relationship yang di masa lalunya pernah rusak. Relationship ini juga sifatnya bukan romantis ya, tapi relationship yang sesungguhnya, relasi-relasi yang terputus, relasi-relasi yang hubungannya pernah broken karena di satu pihak sakit hati. Ini adalah momen heal that. Jadilah orang yang cukup dewasa untuk menghadapi ini semua. Insya Allah rezekinya makin dilancarin. Oke. Well, udah 13 menit. Kayaknya kalau mau bikin pick a card aku akan di video baru aja. Semoga hari kalian menyenangkan. Semoga Agustusnya produktif. Apapun yang kamu kerjain lancar. Dan bisa berkembang dalam jangka waktu yang cukup lama. Long lasting. Thank you for watching. Dadah.